jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan di sore hari ini, insya Allah nanti akan selalu diulang lagi pembelajaran manasik haji. Sejak awal rukun hajinya, wajib hajinya, dan praktek-praktek yang lain, plus berikut doa-doanya nanti akan disampaikan berulang. Sengaja diadakan pertemuan manasik di awal-awal, yang lain mungkin belum mulai, tapi kita di sini sudah mulai untuk yang kesekian kalinya. Harapannya, tujuannya satu, agar saling lebih mengenal satu dengan yang lain. Sesama jamaah kita akan ada nilai-nilai kebersamaan. Kalau sudah saling kenal, kadangkala dulu kenal, tapi ketika sekarang ketemu, alhamdulillah masih tetap sama-sama muda. Kalau dulu remaja, sekarang muda, berarti umurnya mungkin di atas 60 tahun. Kemudian yang kedua, lebih memperdalam ibadah, nilai-nilai keilmuannya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ilmu untuk ibadah itu wajibnya ada dua macam. Yang pertama ibadah yang lain, yang kedua ibadah haji. Kalau ibadah yang lain wajibnya dimulai belajar, diajarkan semenjak umur 7 tahun. Ketika sudah akil balik, harus sudah menguasai ilmu ibadah. Tapi kalau ibadah haji, ilmunya wajib dipelajari idza azama ala fi'lihi, dikala sudah punya niatan untuk mengerjakan haji. Ketika sudah daftar menjelang pemberangkatan, maka itulah waktunya wajib belajar ilmu haji. Kalau yang belum daftar jemaah haji, boleh nggak belajar ilmu haji? Boleh saja, tetapi belum masuk kategori wajib. Seperti anak-anak kita di SD, di PAUD, TK belajar manasik, boleh. Masuk sekolah belajar manasik, tawaf, sa'i, boleh, cuma belum masuk kategori hukum wajib. Tapi bagi yang sudah daftar, administrasi sudah lengkap, menjelang pemberangkatan, maka ilmu manasik haji hukumnya wajib. Walaupun berpuluh-puluh kali pertemuan, saya yakin kalau untuk doa-doa yang duduk di sini, insya Allah tidak ada yang hafal. Bukan suudon, tapi kenyataan. Begitu besok manasik, dalam tanggal sekian itu baru dilatih buku. Bocah di buku bokan dokumen. Berarti itu pertanda saya yakin sudah hafal. Iya ini pesakan Ibu Haji, ya benar benar. Nah artinya kenapa Ibu Bapak? Karena haji ini ibadah yang luar biasa. Karena ibadah haji ini ibadah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Selama 40 hari 40 malam di tanah suci Makkah, di tanah suci Madinah pun berkaitan, selain ilmu haji, ilmu ibadah yang lain pun wajib diikuti dan dipelajari, karena di sana pun kita akan melaksanakan ibadah sholat. Hukum yang lain mengikuti. Maka ini jelas ketika kita belajar ilmu manasik haji pun di dalamnya belajar ilmu ibadah yang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kita bicara ibadah haji, di awal tadi saya sampaikan ayat Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila, bahwa kita melaksanakan ibadah haji lillah, karena Allah.
Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Kita berangkat haji tujuannya karena Allah. Kalau bicara ikhlas bersih, mohon maaf, belum sampai ada yang mampu dan bisa. Wih, saya kulo mesti ikhlas di karena Allah di rumah haji. Kok orang cuma pengen jalan, ngomong itu pengen jalan. Walaupun ada bahasa tidak pengen dipuji, ceritanya itu masuk kategori pengen dipuji. Tetapi kalau bersih, mutlak ikhlas, saya yakin belum ada manusianya. Model kita belajar karena Allah. Minimal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan aturan. Insya Allah ibadah diterima. Nah, persiapan yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang minggu-minggu lalu di halaman 24 bab 1 itu persiapan orang yang akan melaksanakan ibadah. Yang pertama, doa jangan ditinggalkan. Doa silaul mukmin. Maka perlu diingat, saya sering sampaikan kepada calon-calon jamaah haji yang baru daftar. Kang, ketika kakang tete daftar haji, ingat ujiannya besar. Wong lamun daftar haji itu semenjak daftar sampai berangkat sampai di tanah suci, ujian tidak lepas. Apapun bentuknya, ujian diterima. Yang kadang-kadang menurut kita sebagai manusia Allah adil. Tapi sebetulnya itu terbaik untuk kita. Setiap hal yang Allah berikan pasti terbaik untuk hamba-Nya. Satu. Yang kedua, ibu bapak yang sangat saya muliakan, kenapa doa silaul mukmin? Doa itu senjata wong mukmin. Setiap malam ibu bapak doa kepada Allah. Gak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, kulaiker rumah haji tahun ini menawa sehat, selamat, lancar, raka halangan, raka udur, mun anak tulung adohaken halangane, rintangane, mun gering tulung warasaken, lamun suker menawa dilapangkan, lamun kita ketua tulung diplomaken. Bahasa Arab bapak. Lamun kula ge nom tolong tuakaken itu pasti. Jadi minta kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Jangan kemudian bahasanya atoh. Jadi bahasa Jawa ini atohun. Lah jangan tenang, saya sudah daftar beres dipanggil duit tinggal berangkat doang. Apa pusing-pusing. Tabungan anak lunasi kebon tuntun. Tidak demikian manusia. Yang namanya orang yang punya iman tetap harus doa kepada Allah. Kemudian yang kedua, banyak taubat. Sering saya sampaikan, taubat sebesar apapun dosa, lamun benar-benar taubat, insya Allah diampuni. Kalau bicara dosa, mohon maaf, yang muda dan yang tua belum tentu. Kadang-kadang yang tua lebih banyak dosanya ketimbang si nom, atau sebaliknya, yang muda sedikit dosanya, yang tua banyak. Karena memang sedikit masih banyak. Berarti ketika kita akan berangkat haji, setiap dosa tolong diingat dan mohon ampun. Kalau sesama kepada manusia, tolong mohon maaf. Tapi jangan diperinci kalau timbul fitnah. Wis pokoknya kepenak tetangga, kang ampura mulai ke dosa nih kakang. Namanya dosanya apa? Coba disebut apa, Kang? Maaf, Rabi kakang kurang terabung. Butuh maaf dikebuk. Orang beres itu. Jadi minimal kita mohon ampun kepada Allah, ampun kepada manusia, terlebih-lebih kepada orang tua. Wong tua kandung. Minimal kalau beliau masih hidup, syukur. Ketika sudah tidak ada, minimal baca doa Fatihah, mengaji orang bisa hadarate, cukup bahasa Jawa. Ya Allah, kula hadiah Al-Fatihah kepada Bapak kula Al-Fatihah. Boten dibaca cuma ngaji bismillah sampai dolenya orang Bapak. Malaikat dicokol. Apa di Fatihah disingkat itu? Boleh.
Kemudian yang selanjutnya Bapak yang sangat saya muliakan, mohon maaf kalau pakai bahasa Indonesia karena ada yang Sunda yang orang asli Jawa. Kemudian yang ketiga persiapannya adalah pembersihan diri, ibadah mulai di rumah dibiasakan, karena nanti proses ibadah di Mekah di Madinah mohon maaf pahalanya berlipat ganda. Karena haji ini 3 jenis tuh, rihlatul qudsiyah, rihlatul ubudiyah, rihlatul ilmiyah. Rihlatul qudsiyah perjalanan suci, tidak seperti perjalanan yang biasa, butuh doa. Makanya sering disampaikan setiap orang akan berangkat ibadah haji ada yang disebut kalau bahasa Jawa ditalkinaken. Duduk depan rumah di atas kursi dan koma nangis tanpa rasa kali bertobat timbang sekiranya tenang. Jadi kita pun pakai doa. Kemudian yang selanjutnya persiapan berangkat haji, rihlatul ubudiyah, perjalanan sing betul ibadah. Ibu mendaftar haji di WTK itu Allah balas ganjaran pahala sodako fisabilillah. Ada berapa? Hah? Terenguk bah. Mikirnya setoran apa? Ibu daftar haji di WTK. Sing kanggo ongkos ibu Allah ganti catet sebagai sodako fisabilillah. Jadi hakikatnya bukan untuk kita, bukan untuk ongkos, tapi untuk tabungan akhirat. Padahal nilai ibadahnya untuk kita, tapi pahalanya Allah cukupkan berlimpah ganda. Maka kalau untuk ibadah jangan ragu-ragu. Ini yang ketiga. Yang terakhir, rihlatul ilmiyah, haji itu perjalanan yang harus beserta ilmunya. Kalau kita berangkat ibadah haji lah, simpel singkat ringkas. Kalau menjelang belajar menasib, saya punya mengintil di sini. Wong kalau ngulon, jadi lu ngulon. Wong ngeter, lu ngeter. Jadi wawang di perang, jadi lu ngintil. Oh segitil ngintil. Baru nyising. Nah ini ilmu penting. Nah sekarang ibu bapak di bab yang kedua wajib haji halaman 25. Ibadah haji ini wajib dilakukan seumur hidup 1 kali, hukumnya wajib 1 kali. Bagaimana yang kedua, yang ketiga itu penyempurna dan mendapatkan pahala sunnah. Kalau boleh saya bicara, orang yang sering berangkat ibadah haji itu hakikatnya membersihkan dosa. Kita punya banyak dosa, masuk Mekah, Madinah, hakikatnya masuk mesin cuci, kotorannya dibersihkan oleh Allah. Hadisnya, barang siapa yang pulang haji, maka dia Allah jadikan bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim. Bayi suci badan, suci tanpa dosa. Mudah-mudahan bapak nanti pulang haji jadi bayi suci. Cuman ya bayi tua, cuma dosanya yang disucikan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, ada 4 macam orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, orang yang sah hajinya. Yang kedua, orang yang sah hajinya tapi yang melaksanakan langsung pribadi, insya Allah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, orang yang hajinya sah namun hajinya baru pertama kali, ya yang baru pertama berangkat haji. Yang kedua, orang yang wajib melaksanakan haji. Syarat-syarat haji, ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah kalau masuk kategori syarat wajib berarti Islam akil balik istitoah, mampu di sini kondisinya, keuangannya, ongkosnya, biayanya.
Banyak yang salah paham Bapak Ibu. Mang berangkat haji yuk, ini maaf kalau tiap apa, padahal motor 10 wajib dijual 5, yang sisanya untuk bekal hidup. Pak, dia belum buatan haji, tapi umah punya duit, harganya 300 juta. Jual yang 300 juta, ongkos haji 50, yang 250 bikin rumah haji. Jadi hakikatnya yang mampu untuk berangkat haji istiqomah, apakah dari pribadi atau dari orang lain. Contoh, ibu punya tetangga kaya, duit akeh, mang berangkat haji butuh duit itu. Walaupun dari orang lain, tapi sudah jadi hak kita. Sodako, hibah, daftarkan haji, berarti itu masuknya istiqomah. Walaupun pemberian orang. Ujuk-ujuk yang dari Jakarta datang berarti dong si pengen haji. Siapa yang pengen haji saya ongkosin. Berangkat itu pun masuk istiqomah walaupun lewat orang lain, bukan pribadi. Atau ada seorang anak diongkosin bapaknya. Yuk, berangkat haji, ikut duitnya, daftar, dia sudah masuk istiqomah.